Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep dasar statistik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai perbedaan antara statistik dan statistika. Mungkin sebelum kita mendapat mata kuliah statistik ini sendiri, kita biasanya di kehidupan sehari-hari ada yang menyatakan statistik, ada yang menyatakan statistika. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita beranggapan bahwa antara statistik dan statistika itu adalah sesuatu yang sama atau memiliki definisi yang sama. Tetapi pada dasarnya antara statistik dan statistika itu memiliki definisi yang berbeda. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait definisi dari statistik. Nah, apa itu statistik? Nah, statistik itu didefinisikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi, di sini statistik itu sendiri adalah angka atau data yang kita punya atau yang kita dapat. Nah, dari data-data tersebut atau angka-angka tersebut kita susun ke dalam tabel, kita susun ke dalam diagram, dan kita susun ke dalam bentuk-bentuk penyajian data yang lainnya. Nah, itu dikatakan statistik. Nah, seperti apa sih contoh statistik itu? Ada yang pertama biasa kita sebut sebagai statistik kependudukan. Nah, statistik kependudukan itu seperti apa? Statistik kependudukan itu biasanya yang berupa data-data dari penduduk, yang misalnya data-data yang ada terkait penduduk Indonesia. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Terus misalnya berapa sih jumlah penduduk yang ada di Kalimantan Barat. Data-data terkait penduduk yang ada di Kalimantan Barat misalnya itu tergolong ke dalam statistik kependudukan. Nah, di sini juga ada contoh lain terkait statistik, yaitu statistik penjualan. Misalnya kita sebagai penjual nih, kita ingin mengetahui apakah terjadi penurunan atau apakah terjadi kenaikan dari penjualan misalnya. Nah, di hari ini berapa barang yang berhasil kita jual. Terus misalnya untuk besok berapa barang yang kita jual. Jadi misalnya kita ingin melihat dalam satu minggu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu misalnya ya, dari Senin sampai hari Minggu berapa penjualan kita. Misalnya hari Senin penjualan kita barang yang kita jual hanya terjual misalnya 10 barang. Di hari Selasa hanya terjual 11 barang. Di hari Rabu misalnya terjadi penurunan, kita hanya menjual 8 barang, seperti itu dan seterusnya. Nah, data-data itu sendiri itu tergolong ke dalam statistik. Nah, dinamakan sebagai statistik penjualan misalnya, seperti itu. Nah, ada juga statistik ekonomi. Jadi data-data yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Terus ada statistik pendidikan. Nah, ini yang mungkin bisa kita temui di sekolah-sekolah. Nah, data-data terkait data guru, terus data-data siswa. Nah, biasanya kan kalau misalnya data siswa itu jumlah siswa misalnya di SDA dari tahun 2015 sampai dengan 2020 misalnya disajikan dalam bentuk
diagram atau disajikan dalam bentuk tabel. Nah, itu semua termasuk ke dalam statistik pendidikan seperti itu. Itu merupakan contoh dan definisi dari statistik itu sendiri. Nah, kalau tadi statistik itu adalah berupa datanya atau angka-angkanya. Nah, sementara statistika itu didefinisikan sebagai metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, penyajian data. Nah, seperti itu. Jadi, statistika itu adalah cara untuk mengumpulkan data. Bagaimana sih cara kita untuk mengumpulkan data? Misalnya kita ingin mengumpulkan data tentang data jumlah siswa, caranya seperti apa? Terus bagaimana cara mengolah data nanti yang telah kita dapatkan? Terus bagaimana caranya kita menganalisa datanya? Nah, itu termasuk ke dalam statistika, gitu ya. Jadi itu tadi perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, definisi selanjutnya mengenai statistika yaitu statistika itu didefinisikan sebagai bagian dari matematika yang secara khusus membicarakan cara-cara pengumpulan, bagaimana cara pengumpulan, bagaimana cara pengolahan, bagaimana cara penyajian, dan bagaimana cara analisis dan penafsiran data, seperti itu. Itu bedanya statistika. Nah, sebenarnya yang kita pelajari ini apa sih? Yang kita pelajari ini sebenarnya adalah statistika. Karena nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kita menyajikan sebuah data, mengolah sebuah data, dan menganalisis sebuah data, seperti itu. Itu tadi perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, di sini ada pengelompokan statistik. Statistik itu dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Ada statistik deskriptif. Ada yang namanya statistik inferensial, ya. Statistik deskriptif, statistik inferensial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas definisi terkait statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif itu apa? Statistik deskriptif yaitu pendeskripsian suatu data baik numerik maupun secara grafis, ya. Statistik deskriptif itu sendiri meliputi mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, terus ada modus, ada varians, ada standar deviasi, ada data minimum, data maksimum, ada skewness, ada rank, dan ada kurtosis. Nah, ini semua termasuk ke dalam statistik deskriptif. Mungkin kita semua pada waktu jenjang SMA kita udah pernah menghitung bagaimana sih cara menghitung mean, median, dan modus, misalnya kan. Nah, itu semua sebenarnya yang kita sedang pelajari adalah statistik deskriptif, seperti itu. Nanti setelah materi ini akan berlanjut terkait pembahasan mengenai bagaimana sih menghitung mean, bagaimana sih menghitung median, dan bagaimana menghitung modus. Median itu apa, median itu apa, modus itu apa, varians itu apa. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya, seperti itu. Nah, statistik inferensial.
Kalau tadi statistik deskriptif itu ada pengelompokannya, yaitu terkait meliputi mean, median, modus, dan lainnya sampai dengan kurtosis. Sedangkan untuk statistik inferensial sendiri itu didefinisikan sebagai perhitungan data terkait pengujian hipotesis yang berkaitan dengan pemodelan data. Nah, statistik inferensial sendiri meliputi korelasi, regresi, dan pengujian hipotesis atau UJT. Jadi yang berhubungan dengan uji-uji. Nanti juga kita akan mempelajari terkait uji-uji yang kita gunakan dalam khususnya pada bidang pendidikan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah statistik. Tadi ada yang namanya statistik parametrik ya. Jadi inferensial itu dibagi menjadi dua, statistik parametrik dan non parametrik. Parametrik itu apa? Nah, statistik parametrik sendiri didefinisikan sebagai statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Jadi nanti kita akan bahas juga mengenai normalitas data. Apakah data yang kita miliki itu normal, apakah data yang kita miliki itu tidak normal. Nah, apabila data yang kita peroleh itu adalah data yang normal, maka statistik yang kita gunakan adalah statistik parametrik. Contoh statistik parametrik itu apa? Seperti apa contoh statistik parametrik itu? Yaitu seperti uji Z, uji T, korelasi persen, dan lain sebagainya. Nah, uji Z, uji T, korelasi persen itu apa sih sebenarnya? Nah, itu adalah uji-uji nanti yang kita gunakan untuk menguji sebuah data ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih statistik parametrik? Statistik parametrik itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, datanya itu berskala interval dan rasio. Sedangkan datanya itu harus berdistribusi normal. Jadi ada dua ciri-ciri dari statistik parametrik seperti itu. Setelah itu ada statistik non parametrik. Kalau tadi statistik parametrik itu mementingkan data yang normal dengan memperhatikan sebaran datanya, yaitu sebaran datanya normal. Sementara untuk statistik non parametrik sendiri yaitu statistik bebas sebaran, atau dengan kata lain tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Jadi dia tidak tidak memfokuskan pada data itu harus normal, tidak, tapi dia bisa juga untuk data normal dan data tidak normal seperti itu. Nah, contohnya contoh statistik non parametrik itu apa? Yang contohnya adalah uji tanda, rank correlation test, chi-square test, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita pelajari, kemungkinan akan kita pelajari setelah UTS ya untuk uji-uji ini. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya data tidak berdistribusi normal, itu tentu. Terus yang kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal ya. Nah, kalau parametrik tadi kan interval dan rasio datanya, skala datanya. Tapi di non parametrik sendiri skala datanya berskala nominal dan ordinal. Nah, setelah itu ciri yang ketiga umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Nah, biasa di penelitian sosial seperti itu. Nah, penelitian sosial, penelitian pendidikan itu biasanya menggunakan statistik non parametrik. Terus umumnya jumlah sampel yang kita ambil itu adalah kecil. Jadi dikhususkan untuk sampel-sampel yang terkadang ukurannya kecil.
Nah, setelah kita bahas terkait pengklasifikasian statistik tadi, maka selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis data. Nah, jenis data itu ada namanya atau ditinjau dari penggunaan variabel penelitian, terus ditinjau dari pengukuran variabel penelitian. Jika dilihat dari penggunaan variabel penelitian, data itu dibagi kepada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Mungkin nanti kalian akan belajar di metode penelitian. Nah, di metode penelitian sendiri ada namanya metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Tapi di sini yang kita bicarakan bukan metode penelitian, tapi hanya kepada data kualitatif dan data kuantitatif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis data yang dilihat atau ditinjau dari pengukuran variabel penelitiannya. Nah, di sini dibagi ke dalam 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, data nominal, ordinal, interval, dan rasio itu seperti apa sih? Nah, akan dijelaskan setelah selanjutnya. Nah, di sini ada data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati, ya. Terus data kualitatif itu berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi khusus. Data kualitatif terdiri dari data nominal dan ordinal. Jadi sebenarnya data kualitatif ini adalah data yang tidak berupa angka, ya. Nah, itu perbedaan mendasar dari data kualitatif dan data kuantitatif seperti itu. Nah, data kuantitatif sendiri adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan data dari hasil perhitungan dan pengukuran. Jadi di sini ada perhitungan dan pengukuran, ya. Data kualitatif bersifat berubah-ubah. Data yang digunakan pada data kualitatif yaitu data diskrit dan data kontinu. Nah, data kuantitatif sendiri terdiri dari data interval dan data rasio seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu data nominal. Data nominal atau skala nominal adalah data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama saja untuk membedakan. Misal, jenis kelamin pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2. Jadi di sini ini hanya untuk kategori, ya, untuk kategori. Tidak untuk tidak menyatakan bahwa skor 1 untuk pria itu lebih baik daripada skor 2 untuk wanita, atau skor 2 itu lebih baik daripada skor 1, bukan seperti itu. Jadi ini hanya sebagai penanda saja, seperti itu. Hanya sebagai pengkategorian. Misalnya dalam sebuah perusahaan ada bidang-bidang, ya, dimana ada bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM. Nah, di situ diberi skor 1 untuk pemasaran misalnya. Nah, skor 1 ini hanya sebagai penanda saja, bukan berarti skor 1 itu lebih baik dari skor 2, bukan berarti bidang pemasaran itu lebih baik dari bidang produksi, bukan, tapi hanya sebagai penanda saja, seperti itu. Itu adalah data nominal atau skala nominal. Selanjutnya adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan, ya. Ini untuk menunjukkan tingkatan. Misalnya, tanggapan tentang suatu rencana perubahan peraturan. Nah, di sini sangat setuju,
setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Mungkin kalau kalian yang sudah biasa mengisi angket, nah di situ kan ada setuju, misalnya ada sangat setuju, ada tidak setuju, ada sangat tidak setuju. Nah di situ diberi skor masing-masing. Nah ini menunjukkan tingkatan. Bahwa misalnya sangat setuju itu skornya 4, artinya sangat setuju itu memiliki tingkatan di atas setuju. Itu berdasarkan skornya. Misalnya kinerja seorang karyawan, sangat baik itu diberi skor 5, baik itu diberi skor 4, cukup baik diberi skor 3, dan seterusnya. Itu ya. Jadi di situ sudah menunjukkan adanya tingkatan. Oke, baik. Di sini kita lanjut ke data interval atau skala interval. Skala interval adalah data interval adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak interval yang sudah pasti tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Seperti itu. Misal, temperatur udara, suhunya 0 derajat. Ini ya, jadi ini 0 yang mutlak. Dia sudah bisa membedakan, menunjukkan tingkatan, terus mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti tentunya, tapi tidak memiliki nilai 0 mutlak. Seperti temperatur udara 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius ini tidak berarti bahwa suhu di udara itu tidak ada, tapi berada di 0 derajat Celcius, seperti itu. Terus dalam waktu jam 00 ya, jam 00, jam 04 misalnya. Nah, jam 00 ini sendiri bukan berarti kita tidak ada waktu di saat itu, tapi di sini menandakan bahwa ini jam 12 malam atau pukul 12 malam atau pukul 24 kalau misal 24.00 kalau misalnya kita menggunakan jamnya menggunakan 24 jam seperti itu. Jadi 00 di sini punya nilai ya. Nah, makanya di sini tetapi nolnya itu bukan tidak ada gitu, tapi punya nilai. Maka di sini dikatakan belum memiliki nilai nol mutlak. Nah, itu bedanya dengan data rasio. Data rasio itu telah memiliki nilai nol mutlak, seperti jumlah mahasiswa di kelas P1 adalah 45 orang. Kalau kita katakan jumlah mahasiswa di kelas P1 itu 0 orang, artinya apa? Artinya tidak ada mahasiswa di kelas P1 seperti itu. Itu menandakan 0 yang mutlak. Terus misalnya jumlah uang di dompet Amir 0 rupiah, artinya Amir tidak memiliki uang. Sementara itu contoh selanjutnya, berat beras yang disumbangkan 10 kg, artinya yang disumbangkan 10 kilo. Tapi kalau berat beras yang disumbangkan 0 kg, artinya apa? Artinya tidak ada beras yang disumbangkan, seperti itu. Itu maksud dari nilai 0 mutlak. Nah, itu tadi terkait penjelasan terkait data ya, terkait data dan pengklasifikasiannya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang digunakan dalam statistika, yaitu ada yang namanya populasi. Populasi itu disebut sebagai himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Ya. Jadi kalau kita misalnya ingin meneliti mahasiswa Indonesia, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau sampel itu himpunan bagian dari populasi. Nah, contoh, kalau misalnya populasinya adalah himpunan mahasiswa seluruh Indonesia, maka kalau sampelnya kita ambil himpunan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, maka di situ
Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Ulama itu adalah sampel. Karena apa? Karena Himpunan Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama merupakan bagian dari Himpunan Mahasiswa seluruh Indonesia, seperti itu. Sampel harus memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi, sehingga dengan mengambil sejumlah anggota populasi, maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian biasanya yang akan kita analisis itu adalah sampel, ya, apalagi dalam penelitian pendidikan. Biasanya kita mengambil sampel, tapi sampel yang kita ambil harus benar-benar mencerminkan populasi. Karena pada dasarnya pada saat kita mengambil sampel dan kita menganalisis, nanti kesimpulan yang kita peroleh dari hasil analisis itu adalah kesimpulan untuk mencerminkan populasi, seperti itu. Makanya di sini kita harus benar-benar dalam mengambil sampelnya. Dalam pengambilan sampel ada teknik-tekniknya sendiri, atau yang biasa disebut dengan teknik sampling, seperti itu. Terus ada juga yang dikatakan sensus. Sensus itu adalah cara mengumpulkan data di mana seluruh anggota populasi diamati satu persatu. Jadi sensus itu digunakan untuk populasi, mengamati populasi. Atau biasa kita dengarkan ada yang namanya sensus penduduk, ya. Terus ada sampling. Nah, itu tadi yang saya katakan. Sampling itu adalah cara mengumpulkan data di mana yang kita selidiki atau yang kita amati adalah elemen dari sampel atau elemen dari sampel suatu populasi. Jadi kita ambil bagian dari populasi tanpa kita mengamati semua populasi, tapi mengambil sebagian saja. Maka teknik tersebut atau istilah yang digunakan adalah istilahnya dinamakan sampling. Seperti itu. Itu beberapa istilah yang biasa digunakan dalam statistik. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.